السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum saya melanjutkan kajian, perlu sedikit afirmasi tema yang kemarin. Kemarin temanya apa? Min husni islamil mar'i. Taib. Kemarin makna yang diusung oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Barinya ada dua. Ada yang bisa ingat makna daripada min husni islamil mar'i? Tafadhal. Ustaz Munir, mana Ustaz Munir? Naam, tafadhal anta. Ya, kasih mic, ada mic-nya enggak? Taib. Waduh, nanti antum kesini lagi. Ya udah, enggak apa-apa. Antum tungguin mic-nya ya. Jangan sampai dibawa pulang. Taib. Tafadhal Ustaz Munir. Kemarin saya sampaikan min husni islamil mar'i, min husni islamil mar'i maknanya ada dua yang telah diteguhkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Barinya. Tafadhali. Salah satu makna dari min husni islamil mar'i adalah menegakkan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan. Nah, tafadhal. Jayid. Dan dua. Qadarullah yang kedua belum tercatat, Ustaz. Baik, antum catat sekarang. Makna yang kedua adalah hadis Rasulullah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, maksudnya. Dan itu Islam secara zahir batin, dan itu tidak terwujud kecuali menyempurnakan syarat ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba'.
Makanya kita gabungkan penjelasan seluruh ulama seperti itu. Karena Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan maksudnya min husni islamil mar'i adalah menjalankan ibadah secara ikhlas dan ittiba'. Taib. Oke, kasihkan sini biar baca dia. Taib. Sebelum dibaca bab yang kita angkat kali ini cukup menarik, yaitu babun ahabbud dini ilallahi adwamuha. Bab di sini dikatakan babun tanwin karena di sana ada mubtada yang mahdhuf muqaddar, hadza babun. Ahabbuddin, ad-din di situ dimaknai oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya adalah al-amal. Berarti ahabbuddin ay ahabbul a'mali. Dan ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin maksudnya adalah ta'at. Berarti ahabbut ta'ah ilallahi adwamuha. Karena maknanya din itu bisa makna apa? At-ta'ah. Bisa maknanya ad-din al-jaza. Makna ad-din bimakna al-malik atau al-muluk. Ad-din maknanya adalah hisab. Ya, ini semua mencakup kalau kita katakan makna din secara mustarak. Tapi ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh maksudnya ahabbuddin ay ad-dinul hakiki yang tidak lain adalah Islam. Cuman dibantah oleh Al-Qari, ya, oleh Al-Aini. Dia tidak setuju dimaknai din di situ Islam. Kenapa? Karena ada double pengulang-ulangan ahabbul Islam fil Islam. Itu ya. Nah, korelasi. Karena mencari korelasi antara hadis satu dengan hadis lain, antara bab satu ke bab lain ini penting. Begitu juga di ayat. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang menuduh ayat-ayat Al-Quran itu hadir secara random, alias secara acak. Habis menceritakan kisah para nabi, menceritakan cerita lain. Orang ini bodoh tapi tidak dilanjutkan belajar. Enggak mungkin tidak ada korelasinya. Antum lihat aja, kenapa Al-Quran itu tidak ditata oleh Allah sesuai dengan asbabun nuzulnya. Tapi habis surat Al-Fatihah Al-Baqarah. Karena apa? Karena sistematik. Ketika Allah menjelaskan tentang Al-Hidayah, maka hidayah itu sumbernya apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Di dalam menyikapi hidayah, manusia itu terbelah menjadi tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian sawa'un alaihim a'andartahum, yaitu kafir, kemudian orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sistematik sekali. Itu kalau kita bahas jadi ngaji tafsir nanti. Gimana? Perlu diadain kajian tafsir enggak? Ya, kita selingi setiap Jumat ke-7. Jadi Jumat ke-6 sama ke-7 kita bikin kajian tafsir. Gimana? Setuju? Ya. Setuju dia karena enggak ada. Ya, saya itu mungkin kita tidak membahas tafsirnya, tetapi mungkin ulumut tafsir. Ya. Terus kita kasih contoh-contohnya. Itu mungkin kita angkat setiap Jumat ke-5 gitu ya. Ya kan?
1, 2, 3, 4 kajian Sahih Bukhari. Terus kemudian yang kelima, kalau ada, itu kan terjadi 3 bulan sekali. Gitu. Paham? Gitu ya, insya Allah. Karena syubhat itu menyambar. Ya. Saya itu sangat heran, sekelas doktor, orang akademisi sampai bisa mengatakan menghafal Al-Quran pada zaman sekarang ini udah nggak penting lagi karena udah ada aplikasi. Kita jawab, ini orang nggak pernah mikir surga. Karena kalau kita mikir surga, man qara'a harfan min kitabillah, itu yang baca bukan Google. Man di situ siapa? Mukallaf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian yang kedua, jadi imam kan perlu menghafal Al-Quran. Masa Google imamnya? Udah, aplikasi aja. Terus ketika kita ceramah juga membutuhkan untuk menghadirkan ayat-ayat. Masa langsung khutbah Jumat dipencet Google? Ini orang hanya pinter tapi di dalam kata dalam tempurung, cuman di studionya sendiri. Coba kalau dialog sama kita, habis dia. Iya, habis intelektualitasnya dia. Kelihatannya bodoh kuadrat, tapi karena bodoh ngomong kan kuadrat tuh. Gimana sudah nggak penting lagi? Kalau sekarang listrik mati, wifi mati, gimana Quran hilang? Ya, kita tetap sampai kapanpun butuh apa? Inna nahnu nazzalna dzikra. Dan katanya nggak ada dalil di dalam Al-Quran itu menghafal Al-Quran. Bagaimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini dalil. Ustaz Irfan, antum habis khutbah kayaknya kecapean tadi. Langsung ketiduran nanti. Oh, rencana anak wakilin tadi. Inna alaina jam'ahu wa qur'a fi sudur. Coba ayat. Ya. Al-Quran itu disimpan di dalam dada-dada siapa? Itu coba ayatnya. Ustaz Azam. Fi suduril ladina, ayo. Ada ayat. Nah, ini baru tanya sama Mbah Google. Ada yang bisa menghadirkan? Nah, bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur, bukan fi sutur. Fi suduril ladzi utul ilma. Dari situlah yarfa'illahu alladhina utul ilma, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Derajatnya kemampuan dia untuk menghafal Al-Quran. Ya, tapi mikir subhat itu nggak ada habisnya, Pak. Makanya kuncinya kalau antum belum kuat, jangan suka mendengar subhat. Karena as-subhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Nah, korelasinya dengan bab yang kemarin. Allah menganjurkan kita untuk apa? Kemarin? Untuk memperbaiki keislaman kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu semua baru menghasilkan min husni islamil mar'i kalau antum lakukan secara dawam. Makanya di sini adwamuha.
Dan persepsi mungkin ada yang memiliki persepsi di dalam rangka mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, ijtihad dan mujahadah, sampai pada tingkatan kita itu melakukan semua ajaran Islam. Tidak. Tapi ahabbud dini ilaihi adwamuha wa in qalla. Sedikit. Istiqamah. Nah ini korelasinya. Sehingga bab yang kemarin menganjurkan kita untuk menyempurnakan keislaman kita dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan sayang kepada seluruh makhluk. Dan itu dituntut apa? Muwadhabah, dituntut apa? Mudawamah. Dan untuk melaksanakan itu tidak perlu ekstrim, yang penting sedikit istiqamah. Itu siapa? Al-Alim Al-Padangi, Padang, naam. Paham, Ustaz? Syekh Padang ada. Syekhul Islam, tapi fil Padang. Masya Allah. Itu Ustaz ya. Ini yang diteguhkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu a'lam. Ayo Ustaz Fauzi dibaca. Oh ya, makan dulu. Baca sambil makan. Apa? Antum nasibnya sial banget. Gitu. Lagi makan suruh baca itu kan. Ayo, lanjut. Mas. Melanjutkan makan ya, supaya dia tuntas. Saya ingin tambahi sedikit gini. Hadirin sekalian, di dalam amal apapun itu yang penting adalah istiqomah. Kenapa? Meskipun banyak tidak istiqomah itu jelek, karena terkesan ketika antum menghentikan amal baik itu nggak suka, secara implisit. Makanya dari sinilah muncul celaan kenapa Allah mengancam orang yang dulu hafal Al-Quran, kemudian melupakannya. Itu karena itu. Makanya azabnya pedih kan. Orang yang dulu hafal Al-Quran, kemudian dia melupakannya. Itu dijaga. Jangan sampai hafalan antum tambah umur, tambah tekor. Lebih tekor lagi karena ditekorin sama istri. Ustaz Hisham, sahih enggak? Sahih. Ini bukan kata Ustaz Hisham, kata Hanzalah. Yang bikin tekor keagamaan siapa? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, setelah kita pulang ke rumah, disibukkan keluarga, anak istri, dan juga kebutuhan rumah tangga, lupa semua. Loh, ini Hanzalah ini. Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Apalagi istri? Apalagi istri? Kan nggak ngelanjutin Pak. Istri antum. Istri kita. Itu Ustaz Munir ya. Sahih nggak Ustaz? Ayo lanjut. Ustaz Fauzi udah selesai. Ada. Minum sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musanniful Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Babun ahabbud dini ila Allah azza wa jalla adwamuh. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna. Taib. Muhammad Ibnu Muthanna adalah Abu Musa Az-Zamin Al-Basri Az-Zamini. Kenapa dia mendapatkan laqab Az-Zamin? Karena dia pernah lumpuh, kemudian dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia minta kepada Allah. Seketika itu lumpuhnya dihilangkan Allah, dan dia bisa berjalan secara normal. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa syifa,
kesembuhan itu tidak harus bersifat materi. Antum jangan terlalu percaya penuh terhadap apa? Farmasi. Kita harus lebih percaya kepada obat langit daripada obat yang dibuat orang-orang bumi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Shifa. Makanya disebut Az-Zamin. Dan ini satu-satunya ulama yang menjadi gurunya Ashabut Tis'ah. Masya Allah. Kutubut Tis'ah siapa aja? Yang bisa hafal? Silakan. Tafadhal, angkat kaki. Bukhari, Ahmad dulu. Ahmad dengan musnadnya. Bukhari dengan sahihnya. Muslim dengan sahihnya. Abu Dawud dengan sunannya. Imam At-Tirmidzi dengan sunannya. Imam An-Nasai dengan sunannya. Imam Ibnu Majah dengan sunannya. Terus Imam Malik dengan muwatta'nya. Terus Imam Ad-Darimi dengan sunannya. 9. Ini semua berguru kepada beliau. Jarang ada seorang ulama menjadi guru 9 ini. Masya Allah. Walaupun Imam Malik kadang ya selevel, tapi Masya Allah. Sangat hormat dan sangat dekat mengambil ilmunya dan saling mengambil dua orang ini, Imam Malik sama Muhammad ibnul Musanna. Ini yang menjembatani kalau Imam Al-Bukhari nggak sempat ketemu. Ya. Tapi Ibnu Musanna sempat. Karena dia lebih tua sedikit dengan Imam Ahmad. Itu ya. Fahimtum? Nah. Karena Imam Malik itu wafat tahun berapa? Ada yang tahu? Coba wafatnya Imam Malik. Tanya sama Google. Coba. Gimana Ustaz? Ketemu enggak? Udah? Ustaz Azam? Berapa? Hah? Enggak, jangan Masehi, Hijriah. Berapa? 179. Tuh. Jadi, terus kemudian Imam Ahmad wafat tahun berapa? 241. Jadi, lahir tahun berapa Imam Ahmad? Coba kita usut. Berapa? 164. Ketemu nggak kira-kira? Sezaman. Coba Muhammad ibnu Musanna. Lahir tahun berapa, wafat tahun berapa? Muhammad ibnu Musanna. Karena di antara tis'ah itu yang paling tua siapa? Yang paling tua siapa? Imam Malik. Musanna Muhammad ibnu Musanna Abu Musa Al-Basri Az-Zamin. Tahun berapa? 152. Wafat? Nah, jadi ketemu. Ini Pak yang namanya mu'asir. Masya Allah. Mu'asarah. Dan dari sini ikhwas sekalian, orang yang meragukan kesahihan Sahih Bukhari itu adalah apa? Apa? Semuanya di dalam rangka untuk membatalkan sanad Islam. Enggak ada tujuan lain. Kalau dia mengkaji secara detail per sanad, dari mulai kita awal membacakan sanadnya Sahih Bukhari, ada enggak yang cacat? Enggak ada. InsyaAllah, dan nanti insyaAllah sampai akhir kita membahas hadis kalimatan habibatan indar rahman saqilatani fil mizan, itu akhir insyaAllah 10 tahun lagi kita bahas itu biiznillah, amin.
Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Baik, lanjut Ustaz. Haddatsana Yahya. Yahya di sini Ibn Sa'id Al-Qattan. Ya. Dia adalah muridnya di antara fuqaha'u maaf. Dia adalah muridnya fuqaha'u ini sittah Al-Madinah. Ya. Sab'ah. Di antaranya siapa? Sa'id ibnu Musayyib. Urwah. Walaupun di dalam riwayat ini beliau tidak langsung mengambil dari Urwah, tapi dari anaknya yaitu Hisham. Makanya lanjut. An Hisham. Hisham ini adalah anaknya Urwah. Urwah ini ibnu Zubair, adiknya Abdullah ibnu Zubair. Makanya dia itu mukhalid, sangat dekat dengan ibunda Aisyah. Kenapa? Karena sangat dekat, sayang dan perhatian terhadap adik ini ponakannya, terutama Abdullah ibnu Zubair. Namun hadirin sekalian, Urwah lebih gesit, lebih aktif dan tidak sibuk politik. Makanya dia memiliki ilmu yang melimpah, riwayat yang banyak dari minal mukthirin, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha min ummahatil mu'minin. Terus Qala akhbarani abi. Abi, ya di sini bapak anak meriwayatkan dari bapaknya. Abi yang dimaksudnya siapa? Urwah ibnu Az-Zubair. Lanjut. An Aisyah. Nah, ini Masya Allah. Ini adalah sanad terbaik daripada sanad hadis. Ketika ada seorang perawi yang bisa meriwayatkan dari Hisham, dari Urwah, dari Aisyah, itu sama aja Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar. Tingkatan uluwu as-sanad sama itu. Karena saling ketemu. Makanya kalau Imam Malik qala haddatsana Nafi', haddatsana Abdullah ibn Umar, makanya di antara sekian sanad paling tertinggi kenapa Imam Malik? Karena cuma 3 generasi. Ke Rasulullah itu cuma 3. Beliau, Nafi', Abdullah ibn Umar. Jadi tabi'ut tabi'in sahabat. Itu ya. Kalau Sahih Bukhari ini rata-rata kalau enggak 45, Musanna, Yahya 2, Hisham, Abihi 4, 5 ke sahabat. Tapi kalau Abdullah ibn ini Imam Malik itu cuma 3. Tuh ya, lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi ya ikhwan. Yaumul Jum'ah. Dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. Nah. Qal man hadhi? Subhanallah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Tolong dibedakan antara dakhala biha. Ya. Paham tak? Nah, paham. Iya. Karena kalau sudah dakhala biha, enggak mungkin ada orang lain. Tapi kalau dakhala 'alaiha, berarti di sini masuk ke dalam rumah, ditemukan di sana indaha imra'atun. Itu ya. Jadi makanya dari situ keunikan sastra Arab. Dakhala 'alaiha, dakhala biha, raghiba an, raghiba fi. Itu beda. Khimarun dengan himarun beda enggak? Beda. Zakarun sama dzikrun beda enggak? Ada yang minta supaya tenar Allahumma, itu keliru menyebutnya. Itu akhirnya apa? Tidak jadi terkenal. Ya, wa rafa'na laka zikrak. Itu bahasa Arab itu perlu jeli di dalam pengungkapannya.
Nah ini orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan terjemahan nggak mungkin tersentuh dengan sastra Arab apapun dan tidak mendapatkan sentuhan daripada mukjizat Al-Quran sedikit pun. Itu yang belajar dari bahasa terjemahan. Lalu kita baca tafsir yang bahasa Arab aja berbeda kok Pak. Gitu. Jadi anna Nabi SAW dakhala alaihi wa indaha imra'atun. Di dalam satu riwayat yang dimaksudkan imra'atun ini adalah Al-Hawla binti Atwaid. Masya Allah. Lanjut. Qala man hadhi? Man hadhihi? Rasulullah tanya. Jawab. Qalat fulanah. Fulanatu atau fulanatun? Fulanatu. Enggak, di situ gimana? Antum nasnya gimana? Fulanatun atau fulanatu? Tuh. Kenapa? Karena at-ta'nisu wal alamiyah. Karena ini yang dimaksudkan adalah perempuan yang sudah ta'yin. Makanya dibaca fulanatu ghairu munsharif. Yang dimaksudkan fulana adalah siapa? Yang tadi Al-Hawla binti At-Tuwaid atau Tuwaid. Dia datang kepada Aisyah. Kemudian Aisyah diceritakan tentang kondisi keagamaan ibadah dia. Lanjut Ustaz. Qalat fulanah tadhkuru min salatiha. Tadhkuru man tadhkur? Aisyah. Fulana atau Aisyah? Aisyah tadhkur. Ayol ikhwah, istayqidu. Fulana man alladhi tadhkur Aisyah atau fulana? Aisyah. Aisyah. Kecuali kalau dibaca di sana dari riwayat lain, fulana tudhkar. Man alladhi tudhkar? Fulana. Makanya ada yang menghadirkan sighat majhul mabni alal majhul, ada yang ma'lum. Kalau dikatakan tadhkur berarti yang menuturkan adalah Aisyah, kalau tudhkar yang dituturkan siapa? Fulana. Min salatiha. Dari sini ada yang mengatakan beristimbat dibolehkan seorang itu memuji di depan muka seseorang, karena ini tampak secara sepintas itu ada. Walaupun Hammad ibnu Salama meriwayatkan riwayat yang lebih rinci lagi, Aisyah memuji di depan Rasulullah setelah perginya perempuan tersebut, berarti nggak ada. Walamman sarafat, ketika pergi. Dengan demikian, dengan riwayat Hammad ibnu Salama ini, idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wujuhim biturab, tetap berlaku. Yang sering saya tegaskan, siapa yang memuji di depan mukamu, menjelek-jelekkan di belakangmu, pengkhianat. Paham? Siapa yang sekarang ini memuji di depanmu, biasa di belakangmu, penjilat. Siapa yang biasa di depanmu membela mati-matian di belakangmu, sahabat. Pilih penjilat, pengkhianat atau sahabat. Zaman sekarang kebanyakan mana? Itu. Wallahi ya ikhwan, sekarang ada istilah kita harus saling menghargai, itu hampir nyaris kita tidak temukan orang yang saling menghargai. Yang ada adalah saling punya kepentingan, kemudian menghargai. Makanya antum jangan sampai nggak punya harga. Harga diri. Kamu punya harga diri setelah apa? Antum punya citra diri. Makanya perbaiki citra diri antum supaya antum punya harga diri sehingga antum bisa dihargai. Kalau tidak, antum akan menjadi
sampah masyarakat. Karena nggak ada ceritanya orang yang saling menghargai kosong tanpa ada kepentingan. Orang itu akan menghargai karena ada apa? Karena ada apa? Kepentingan yang dijaga dan berharga. Dan itu sebetulnya jelek. Tapi untuk cari orang yang menghargai kita tanpa kepentingan kecuali akhirat, jarang. Gimana Mas? Ustaz Azam. Iya. Abdullah ibnu Abbas Pak, ketika saat zaman beliau udah ngeluh. Banyak al-wala wal bara' sekarang didasarkan atas kepentingan dunia. Suka nggak suka itu apa? Kepentingan dunia. Ketika ada kepentingan, Masya Allah mendekat bak semut. Ketika nggak ada, Masya Allah lepas kayak lumut. Wah, lumut kan sulit dipegang tuh kan? Iya, melusut, lumut. Sampai dikejar pun sulit kayak belut. Akhirnya apa? Akhirnya dikejar-kejar nyemplung laut. Semua jadi luput. Nggak dapat apa-apa kecuali kanan kiri kita banyak orang yang hasut. Itu, nggak tahu ini benar tuh nggak nih. Gimana Mas? Saya suka. Soalnya nggak? Nah, antum di komplek gimana rasanya hidup di komplek? Hidup di tengah komunitas. Makanya antum jangan ciptakan itu, hubungan itu di IHBS minimal. Kita ikat hubungan yang lebih mulia yaitu sunnah ya ikhwan. Kita ikat hubungan yang lebih langgeng yaitu apa? Al-manhaj al-aqidah. Kalau kita itu mengikat hubungan ini hanya kerja, mengikat hubungan ini hanya imbalan-imbalan yang kita dapatkan akhir bulan, mengikat hubungan kita hanya karena pertemanan kita ngajar di kelas, maka itu akan suatu ketika mengecewakan. Makanya matawada ithnani fayaftariqa illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah ada dua orang yang berkasih sayang karena Allah kemudian pecah melainkan akibat dosa yang diperbuat oleh salah satunya. Kalau kepentingan selain agama, selain din, dua-duanya bisa dosa, pecah. Dua-duanya enggak dosa, pecah. Karena antum seperti ketemu di warung makan, sampingan kan, Mas dari mana? Oh alhamdulillah, saya dari ini Kebumen. Oh Mas, satu kampung Mas. Habis makan selesai. Habis makan selesai. Hanya seharga sepiring warung Tegal. Pertemanan antum. Setelah selesai makan sepiring, warung Padang, warteg, warung Tegal, habis itu pertemuan kita. Gimana Mas? Ustaz Fauzi? Melek nggak? Alhamdulillah. Gitu loh Pak. Oke lanjut. Waalaikumsalam. Tudkun min sholatiha, Masya Allah. Jadi ceritanya perempuan ini di dalam riwayat lain itu Pak. Dia sholat malam sampai tidak pernah tidur. Masya Allah. Makanya Aisyah terkagum-kagum. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Ayo. Qala mah. Mah itu ismu fi'lin sama dengan soh. Cuman kalau mah untuk fi'l, kalau soh untuk qaul. Jadi ketika soh berarti artinya diam dari sisi ucapan. Makanya kalau ada anak gaduh, soh. Artinya jangan bicara. Tapi kalau sekarang ada anak ribut, tingkahnya sono sini, apa perintahnya? Mah. Bukan berarti kena mah. Ya Ustaz,
Hendro. Mana? Nah, kalau dibaca mahin berarti nakirah, kalau mah berarti ma'rifat. Ya, bisa di munsharif, ghairu munsharif mah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di sini ada sesuatu yang ganjal. Makanya di sini para ulama mengarahkan mah uskut. Yang dimaksudkan Rasulullah ini mengarahnya ke Aisyah atau ke perempuan tersebut. Ayyuhal khayyalun, wahai pengkhayal. Mah ini diarahkan Rasulullah kepada Aisyah atau kepada fulanah tadi? Aisyah apa Fulana atau Aisyah? Dua-duanya benar. Kalau yang dimaksudkan Aisyah berarti yang dikritisi Rasulullah pujian, kamu nggak patut. Jangan muji orang di depan mukanya. Kalau yang diarahkannya adalah fulana berarti cara ibadah seperti itu tidak sesuai dengan sunnah. Sama dengan arahan Rasulullah kepada 3 orang yang datang ngecek ibadahnya Rasulullah karena tidak bisa menemui Rasulullah. Akhirnya tanya sama salah seorang istrinya, diceritain ibadahnya Rasulullah. Akhirnya apa? Ka'annahum taqalluha. Kenapa taqalluha? Karena mereka belum dijamin masuk surga, sementara Rasulullah sudah. Akhirnya saya akan sholat terus, nggak tidur. Saya akan puasa terus, nggak buka. Saya akan tidak menikah dengan perempuan dan tidak makan daging. Awalnya Rasulullah nggak keluar, akhirnya terpaksa keluar. Nemui mereka. Ini bahaya ini. Antum kultum kada wa kada. Kalian mengatakan begini begino, begono begini, ibaratnya kata orang ya. Fa wallahi, Rasulullah menghadirkan dengan kalimat sumpah. Sama juga di sini, fa wallahi. Nah, inni la akhsyakum billahi wa atqakum bihi. Sungguh demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Saya sholat juga tidur, saya puasa juga buka, saya menikahi perempuan dan makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi cara beragama ekstrim itu bukan cara agama Rasulullah. Makanya dari sini anak itu nggak habis pikir. Orang-orang seperti kita yang mengamalkan sunnah katanya intoleran, ekstrim. Nggak tahu standar bicaranya mereka itu apa. Lalu kita di dalam apapun itu selalu mewanti-wanti untuk kesederhanaan, beramal keislaman sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak teledor. Standarnya karena mereka memandang toleransi itu dari sisi liberalis, bukan dari sisi idealis Islam. Liberal. Makanya di sini MUI menjelaskan yang dimaksudkan eka at-tatarruful yamini adalah mereka-mereka yang sekarang takfiri, at-tatarruful yasari adalah liberalis. Kita tidak takfiri dan tidak liberalis, artinya berislam sewajarnya sebagaimana yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak. Jadi jangan sekarang ini aneh-aneh lah ya. Kayak kartu toleran itu sudah dimiliki dia. Semua enggak toleran, intoleran. Yang toleran siapa? Dia toh. Dan dinyatakan kartu ini bergaransi untuk anggotanya dan berlaku seumur hidup. Walaupun dia nyerang kajian tetap aja toleran katanya. Ngata-ngatain Wahabi, Wahabui, wah udah tetap toleran. Karena dia sudah mendapatkan kartu toleransi. Garansi itu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan, dan apapun sikap kamu,
Mau sekarang ini radikal nggak radikal, ekstrim nggak ekstrim, ya, main sikat, main vonis, main nyerang, tetap aja kamu yang toleran, yang ono intoleran. Wah itu Pak, karena dia sudah memegang kartu sah, dan itu bergaransi seumur hidup. Coba, Anda mau kartu itu? Enggak. Ma, ayo Ustaz Fauzi setelah ma. Mah, alaikum bima tutiqun. Nah, alaikum di sini ada tekanan dari Rasulullah bima tutiqun, dengan apa yang kamu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Dari sini beragama itu tidak bisa diseragamkan, sehingga Masya Allah Pak, perintah syariat itu bervariatif. Kemudian takaran pelaksanaannya juga dibikin oleh Allah bertingkat-tingkat, karena Allah subhanahu wa ta'ala alim, dan Rasulullah SAW sadar umatnya itu kemampuannya berbeda-beda. Makanya antum melihat syariatnya itu ada yang sifatnya per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, supaya kita kalau diambil dalam keadaan husnul khatimah. Dan macam-macam juga, karena ada mungkin punya kelebihan di puasanya, ada yang punya kelebihan di hartanya, ada yang punya kelebihan di lisannya. Bahkan anggota tubuh manusia semua diberikan waktu untuk ibadah, kesempatan untuk ibadah. Ada ibadah mata, ada ibadah lisan, ada ibadah telinga, ada ibadah kaki, ada ibadah apa? Semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah. Kenapa? Karena agar manusia punya kesempatan sama untuk masuk surga. Makanya kemarin saya katakan, Allah itu Maha Rahman Rahim, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah bikin pintu surga itu mudah dan luas, dan Allah persempit untuk masuk neraka. Coba kurang apa itu? Sampai keburukan itu hanya dicatat satu-satu. Kebaikan 1 dilipatkan 10 sampai 700. Dan minta maaf pagi diterima, malam diterima, kapan saja, la ta'khudhu sinatun wala naum. Makanya ma alaikum bima tutiqun. Sehingga Rasulullah SAW melarang kita untuk memberikan satu beban yang kita tidak kuat. Aklifu anfusakum bima tutiqu. Berikan beban diri antum sebatas antum itu mampu. Nah, mulai Ustaz Fauzi, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Nah, dibolehkan sumpah. Fa wallahi boleh kita bersumpah tanpa diminta. Karena aslinya sumpah itu tidak boleh dilakukan kecuali diminta. Ini boleh. Terus wa wallahi wa kana ahabbad dini ilaihi tar dulu, la yamallu Allahu hatta tamallu. Nah, di sini ada yang kebingungan untuk memberikan makna, sehingga dia melakukan takwil atau menganggap ini majas. Karena muhal atau mustahil Allah disifati bosan. Padahal hadirin sekalian, kalau dia teliti, jeli, di sini kita mensifati Allah bosan atau enggak? Enggak. Bahkan kita menafikan. Enggak perlu kita persoalkan. Jadi diarah-arahkan dengan inna wallahi la yamal. Allah tidak bosan. Udah clear. Enggak perlu takwil, enggak perlu kita majas. Ini harganya sama dengan firman Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita nafikan tidur, karena tidur bagi Allah itu apa? Minan naqs. Begitu juga al-malal minallahi an-naqs. Enggak perlu ditakwil. Innallaha yamal, sudah. Allah tidak bosan, sama Allah tidak tidur. Sebagaimana kita tidak perlu mentakwil innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam di dalam hadis Rasulullah. Sama.
Kita tidak mentakwil ini dan juga tidak mentakwil itu. Innallaha la yamallullah sama dengan innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Kita nafikan al-malal, kita nafikan an-naum karena itu min naqais, termasuk sifat-sifat kekurangan. Tapi itulah ikhwah sekalian. Saya mendengarkan satu bahasan wa huwallahu alladhi fis sama wa fil ardi wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa huwallahu alladhi, enggak, jangan ada alladhinya, coba dilihat sebentar. Naam, ini sama'i ilahun. Nah ini nih. Wa huwa alladhi fis sama'i, surat Az-Zukhruf ayat 84. Kita coba renungkan. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Ada dua ilah? Gimana? Dari ayat ini kata dia, kalau kita mengikuti tafsir Wahabi, pokoknya kalau sudah Wahabi itu keren dan paling laris. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. Tuhan dua apa satu, Pak? Ikhwah sekalian, manhaj ahli sunnah raddul mutasyabih ila apa? Muhkam. Di ayat-ayat muhkam sudah sepakat Allah itu satu. Clear? Satu dah. Afillahi syakkun? Dan Allah juga menghadirkan ayat yang muhkam. Ini mutasyabih. Bisa maknanya Allah itu ada di langit, ada di bumi. Tapi ayat muhkam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Oke? Berarti di sini maknanya. Oke? Di samping al-ilah maknanya ma'luh, antum lihat, wa huwa alladhi fis sama' ma'rifat. Wa fil ardi, Allah tidak memberikan alladhi. Di sini Allah ingin meneguhkan apa? Wa huwallah fis sama'i ma'luhun wa fil ardi ma'luhun. Sudah selesai. Disembah artinya, mau sekarang di langit, oleh penduduk langit disembah, mau di bumi, oleh penduduk bumi disembah. Bukan berarti ada dua Tuhan. Ujungnya apa, tahu nggak Mas? Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Tidak di langit, tidak di bumi, di mana-mana, karena mengatakan Allah bersemayam di atas arat adalah tempat, dan Allah tidak menempati suatu tempat karena tempat itu makhluk, dan makhluk tidak mungkin masuk ke dalam zat khalik. Paham? Karena Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bersemayam di atas arsy itu tempat, dan Allah itu tidak bisa disifati dengan tempat, az-zaman wal makan. Pertanyaan mendasar orang yang mengatakan kalau memang begitu Allah di mana? Ya di mana-mana. Pertanyaannya, di mana itu tempat atau bukan? Nah, bingung dewe gua. Nih, dia menghindar dari sesuatu untuk melarikan yang itu dinyatakan sebagai keburukan, karena mensifati Allah dengan sifat tempat yang itu makhluk, lari kepada suatu sifat yang menghinakan Allah. Tempat tapi nggak jelas. Iya, bisa aja di toilet, di mana-mana. Termasuk nggak toilet? Masuk.
gorong-gorong masuk, godang masuk, kuburan masuk semua. Subhanallah, zat Allah ada di toilet. Na'udzubillah, lebih parah. Zat Allah ada di gorong-gorong. Zat Allah ada di kuburan. Padahal ini orang yang mengatakan Allah di mana-mana, paling rajin mengadakan Isra Mi'raj, paling rajin mengadakan peringatan nuzulul Quran. Isra Mi'raj kemana? Subhanallah. Ketemu siapa? Allah, cuman dia nggak bisa melihat karena Rasulullah mengatakan nurun anna arah. Walaupun ada di antara para ulama yang mengatakan melihat. Intinya ketemu Allah. Mendapatkan wahyu apa? Salat. Nggak bisa melihat karena nurun anna arah. Kemudian nuzul Quran. Nuzul itu turun dari barat ke timur, utara ke selatan, muter-muter. Harusnya Al-Quran yang begitu tinggi sastranya datang, tidak unzil. Tapi Allah menghadirkan Al-Quran selalu turun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Turun semua. Dhi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in samma amin. Semuanya turun. Dari mana Pak turun? Udah. Kalau sekarang ada turun dari utara. Al-Quran turun dari utara ke atas. Gitu lucu. Masya Allah. Karena ini kan Rasulullah SAW menerima wahyu di langit tuh. Allah kebetulan di arah bawah karena di mana-mana tadi. Ini Al-Quran naik dari bawah ke atas. Aneh. Subhanallah. Ini makanya orang itu kalau sudah fanatis Pak, nggak inget logika sekecil apapun karena saking fanatisnya. Padahal kita, maaf ya, kita nggak pernah mengadakan maulid ini Isra Mi'raj, nggak pernah juga peringatan ini sebentar lagi nih. Ini Ramadan nanti ya nuzul Quran. Itu, dan dari awal Ramadan kotak itu dicari untuk nuzulul Quran. Nuzul itu turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Unzil, turun. Bahkan mereka itu berkisah loh Pak, Al-Quran itu turun dari Allah ke Lauhul Mahfud, ke Baitul Izzah, kemudian kepada Rasulullah. Itu di nuzulul Quran, ada ustadz kiainya yang kalau ditanya Allah di mana, ini jawabannya Allah di mana-mana, cerita begitu. Dia cerita di ceramahnya. Al-Quran itu turun dari Allah ke Lauhul Mahfud, kemudian ke Baitul Izzah, baru setelah itu kepada Rasulullah. Kok bisa dia itu mengingkari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Berarti ayat ini tidak diperuntukkan untuk meneguhkan tentang Allah itu di mana. Murni wa huwallazi fis samai ma'luhun wa fil ardi ma'luhun. Artinya di langitlah Allah juga yang diibadai, di bumi juga Allah yang diibadai, wa huwal hakimul alim. Tuh. Supaya nggak ada syubhat. Ini dikit-dikit kita bantah syubhat supaya nggak ngantil di tempat antum. Gitu. Karena suka memperhatikan YouTube itu syubhatnya paling banyak.
madrasah YouTubiyah wal Facebookiyah ya. Iya. Oke, lanjut Ustaz. Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibuh. dawama. Madawama. Au madama. Di situ madama atau dawama? Dama. Madama. Taib. Di dalam satu riwayat, makanya Imam Al-Hafidh menghadirkan lafaz madawama. Dalam lafaz lain maduwima. Majhul. Ila madawama alaihi ahabbud din ilaihi. Ilaihi ini ila Allah atau ila Rasul? Kalau berdasarkan teks temanya, babnya tadi ilallah, tetapi di sana ada suatu riwayat wa ahabbuddin wa kana ahabbuddin ila Rasul. Makanya dinisbatkan kepada Allah juga sahih, kepada Rasul juga sahih, karena Rasulullah SAW tidak membawa agama kecuali dari siapa? Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Sama saja mentaati Allah sama dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahabbad din ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Yang penting langgeng. Makanya kalau kita kaitkan dan kita closing, perintah kemarin min husni islamil mar'i, menyempurnakan perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, kemudian secara istiqamah, tapi jangan sampai ekstrim berlebihan. Sedikit istiqamah itu lebih baik daripada banyak tapi akhirnya berhenti. Kenapa alasannya? Masya Allah, ada penjelasan cantik dari Al-Hafidh yang beliau nukil dari Imam Ibnul Jauzi. Kata beliau, innama ahabba ad-daim li ma'naini atau innama ahabbu ad-daim li ma'naini ahaduhuma anna tarik lil amal ba'da ad-dukhuli fihi kal mu'rid ba'da al-wusul. Kenapa Pak? Kita dianjurkan yang penting langgeng, yang penting istiqamah. Enggak penting banyak tapi akhirnya berhenti, karena banyak berhenti ada kesan berpaling setelah kita itu sampai, dan itu jelek. Itu makanya sampai divonis oleh Rasulullah, man sami'an nida fa kharaja minal masjid, terus apa? Fa huwa munafiqun illa yuridur raj'ah ilaihi. Kenapa? Karena ada kesan menolak, ada kesan nggak suka, ada kesan di sana dia sudah tidak tertarik lagi. Makanya mending antum hafal Al-Quran juz amma antum jaga, daripada pernah hafal 30 juz tapi tinggal juz 30. Paham nggak antum yang gue maksud nih? Hafal 30 juz jadi juz 30. Makanya ikhwan penting menjaga supaya kita masuk Iqra Al-Quran warattil wartaqi, karena nanti fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha. Tingkatan surga kita itu nanti akan berhenti di mana kita itu akan berhenti membaca Al-Quran. Makanya yang hafal inna a'tayna itu baru naik 3 langkah udah entek. Iya, Fatihah lumayan ya, tambah. Iya, 10. Ya Allah. Apalagi yang ngumbar ngomong mengatakan menghafal Al-Quran nggak penting, nggak masuk itu, nggak masuk itu udah. Ada yang belum apa-apa udah nggak penting kok. Padahal di sini penting iqra'il Quran warattilhu wartaqi fa inna manzilataka inda fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha. Gimana nggak penting tuh orang? Tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Dari sini ikhwan, di polemik di antara para ulama, makruh hukumnya orang sholat malam semalam suntuk. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan labas, tapi jumhurul ulama makruh. Makanya Rasulullah berikan pengganti. Man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Itu. Man qama ma'al imam hatta yansarif faka'annama qama laila kullah. Ya, kutiba lahu qiyamu lailatin. Kenapa? Enggak mungkin, Pak. Makanya imro'ah perempuan ini ditegur oleh Rasulullah, kalau itu diarahkan kepada perempuan, itu enggak benar. Wahai Aisyah, pujian kamu itu enggak tepat. Karena tidak sesuai dengan sunnah. Memuji di depan muka orang atau beribadah dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Tafadhol, mungkin ada yang tanya. Ya, silakan. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Memang perdebatan masalah antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah tuh begitu gencar gitu di media. Iya, kenapa alasannya? Karena tidak bertuan. Tokohnya udah tobat itu, Pak. Kenapa? Kenapa perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah tidak pernah ada selesainya? Karena tidak ditopang oleh tokoh sentral. Kalau Mu'tazilah ada tokoh sentralnya. Apalagi Ahlus Sunnah. Ayo lanjut. Nah, Asy'ariyah itu enggak ngaku satu bahwasannya Allah itu di mana-mana karena menurut mereka itu adalah akidah Jahmiyah. Namun yang mereka yakini adalah Allah maujudun bila makan. Untuk membantah mereka gimana? Maujudun bila makan, maksud antum maujudun bila makan ini makan yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, atau makan tempat yang dimaksudkan makhluk. Itu kita tanya dulu itu, Pak. Jadi kalau ada siapapun yang menghadirkan subhat Allah, kalau disifati dengan bersemayam di atas arasy, itu berarti Allah menempati suatu tempat. Yang antum maksud tempat itu apa? Al-makanu yaliku bijalalihi, na'am. Kalau makan yashtabih bil makhluk, lah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Dan makhluk tidak akan bisa menjadi khalik, dan khalik tidak pernah bisa dicampuri dengan makhluk. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian dalilnya dari mana antum bisa mengatakan Allahu mawjudun bila makan? Pasti dia hadirkan berbagai macam subhat tadi. Kemudian kita tanya yang ketiga, kalau memang seperti itu, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan budak, Aina Allah? Bahkan berisyarat ke atas langit, Wa man ana, saya Rasulullah, bagaimana menurut antum? Kemudian terakhir antum tanya, suruh menjelaskan maknanya saja, enggak usah tafsirnya. Firman Allah di dalam surat Al-Hadid. Yakin selesai. Surat Al-Hadid ayat 4. Tuh, coba lihat. Udah ketemu? Al-Hadid. Udah, Mas? Ayat 4 ada yang bisa baca? Kalau enggak saya deh yang baca. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kalau mereka bertanya sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah di mana? Hadisnya ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Huwa fi ama'in laisa fawqahu hawaun wa tahtahu hawaun, dan seterusnya itu. That's clear.
Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Nah di sini antum baru menjelaskan antum kenapa mengingkari Allah bersemayam. Karena semayam itu makhluk, sifat makhluk. Bagaimana kalau kita artikan makna istiwa itu yastawi, al-istiwa yaliqu bijalalihi. Kenapa kita artikan seperti itu? Karena laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Oke. Terus kemudian dia masih bantah. Terus bagaimana semayamnya Allah? Itulah yang kita sama-sama serahkan kepada Allah. Pertanyaan terakhir Mas, lebih mudah mana menyerahkan kaifiyah kepada Allah? Allah semayam di atas arsy dengan menyerahkan kaifiyah Allah mawujud bila makan. Okay. Makanya isbat itu ada dua, isbatul makna ahli sunnah, isbatul kaifiyah musyabbihah. Makanya siapa yang menetapkan isbahul makna wal kaifiyah musyabbihah, siapa yang sekarang ini menafikan makna dan kaifiyah mu'attilah, ahli sunnah isbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Bukan nafyun, antum jangan salah. Kalau nafyun berarti istiwanya Allah tidak ada kaifiyahnya. Ada, cuman kita nggak tahu. Sekarang anak tanya, menyerahkan kaifiyah al-istiwa dengan Allah mawujud bila makan, mana yang lebih cocok dengan dalil-dalil syar'i? Lebih mudah untuk ditetapkan dari sisi dalil syar'i. Mawujud bila makan. Gimana kira-kira? Menyerahkannya kepada Allah, kaifiyahnya, dalil-dalil yang antum pakai mana? Enggak ada. Akan lebih cocok, akan lebih pas, dan akan lebih sejalan dengan banyak ayat, banyak hadis, kalau kita tafwidul kaifiyah fil istiwa. Makanya Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, artinya ma'nan. Wal kaif majhulun. Was su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajib. Udah, itu aja. Jadi muskilnya itu Pak, mereka itu ketika bicara masalah sifat Allah, ketika ada kesamaan secara makna, persepsi yang terbawa langsung makhluk. Itu aja masalahnya. Jadi gini loh Pak, sama aja ketika antum diceritai, ana mau ke mall hari ini, ngapain? Beli HP. Langsung persepsi yang ada di otak kita, apa? HP bentuknya itu. Ternyata saya balik ke HBS, HP-nya itu kayak pentungnya security. Kaget dia. Waduh, anak nggak gambarin Pak. Kalau ternyata ada HP bentuknya panjang bunder. Nah, lihat. Makanya untuk menetapkan sesuatu yang kita ingin tahu kan ada 4 etape. 1 melihat atau mendengar dari orang yang melihat. Kalau tidak yang ketiga apa? Menyamakan dengan sesuatu yang pernah dilihat. Tadi beli HP. Walaupun antum belum sampai counter, bahkan masih di HBS, antum kira-kira bisa nggak membayangkan HP? Nah di sini permasalahannya, kenapa kita tidak bisa membayangkan kaifiyatul istiwa? Karena satu nggak pernah melihat Allah itu istiwa, atau mendapatkan kabar orang yang pernah melihat istiwa, atau membayangkan samanya itu kayak apa. Makanya kita tinggal satu yang keempat, al-khabar shadiq. Nggak ada lagi.
Allah menghabarkan hanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Closingnya, ketika kita tidak bisa menemukan zat, maka mustahil untuk menemukan sifat. Kaifiyatus sifat. Ketika kita tidak bisa menemukan kaifiyatud zat, mustahil untuk menemukan kaifiyatud zat. Contoh, ana tiba-tiba ngomong ke antum, antum tolong tuh yang itu tuh yang di pintu minggir. Ada jin mau masuk. 4 jumlahnya, antum minggir. Gitu. Tolong yang ke sebelah kiri. Oh. Tuh istrinya 2, ya. Lewat samping tuh. Jinnya bajunya putih, anaknya 2 bajunya kuning. Saya bisa menceritakan sifat masuk ke kanan, ke kiri, nyamping, anaknya pakai baju kuning, dia pakai baju putih. Setelah apa, Pak? Tahu kaifiyah dia masuk, setelah tahu kaifiyah itu zat dia. Wong saya ngelihat aja enggak kok. Bisa cerita tentang jin begini begitu, akhirnya apa? Ya majnun. Orang gila Ustaz itu, enggak waras itu. Tahu-tahu cerita aja katanya ada jin. Sama kan? Ada orang tahu-tahu qiyam, sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Itu kan gitu. Berdiri meyakini Rasulullah datang. Antum bisa mensifati Rasulullah datang, lihat enggak? Lihat enggak? Cara datangnya enggak tahu. Dia bilang Rasulullah datang. Kan akhirnya apa? Yaitu disorder. Apa? Kan sekarang banyak penyakit NPD itu kan gitu. Ya jauh-jauh, nggak jauh-jauh itulah. Tiba-tiba cerita bahwa ayo qiyam Rasulullah, kakek saya sedang datang. Kakek lagi. Datang terus langsung teriak-teriak, sallu ala nabi. Takbir. Kan Allahu Akbar. Sallu ala nabi, sallu ala semua salawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo, ulang. Dulu begitu, dulu ya. Karena Rasulullah datang. Gitu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nur fauqa nur, Masya Allah. Padahal Allahu nurus samawati. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah SAW datang dari Madinah ke sini berapa jam? Pakai apa? Apakah dengan terbang begitu saja, atau pakai angin kayak Nabi Sulaiman, atau pakai buruk yang dipakai ketika Isra Mi'raj, atau apa? Karena antum bisa mensifati Rasulullah datang. Gak bisa jawab kok Pak. Apalagi dia sekarang mengatakan kaifiyatus sifat lillah. Makanya ahli sunnah wal jamaah isbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah, bukan nafyu, tolong dicamkan. Kalau antum mengatakan nafyul kaifiyah salah, karena antum menafikan kaifiyah. Kenapa? Allah punya kaifiyah di dalam istiwanya, tapi kita nggak tahu. Gimana Ustaz Fauzi? Udah? Ya udah. Ada yang nggak jelas lagi? Ada yang ngomong begini, Allah turun kapan naik? Antum kenapa nggak pernah bertanya juga hujan turun nggak pernah naik? Antum bertanya hal-hal yang sekarang antum nggak bisa jawab. Di sana ada makhluk yang antum seandainya bertanya nggak ada jawabannya. Hujan turun kapan naiknya? Antum nggak pernah tahu tuh naiknya kapan? Turun aja yang tahunya kan? Dan antum anehnya pasrah dan antum terima. Kenapa antum nggak terima Allah turun? Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya. Antum terima
dengan sepenuh hati hujan turun dan tidak pernah menanyakan kapan naiknya. Saya habisin, mau apa lagi? Mana subhatnya? Ya, itu. Kita pakai subhat logika karena mereka nggak akan bakal mau ayat. Pakai logika. Isra Mi'raj, nuzulul Quran, ini semua. Antum pakai itu. Terakhir dalil yang paling kuat, wah Wahabi, entek wis. Entek. Nggak ada lagi. Ada lagi? Fadol, tanya. Ya, Ustaz. Oh, Pak Mun, ini berat, pertanyaannya susah biasanya. Minum dulu mau jawab. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Jadi ketika Rasulullah ketika berdoa, ketika meminta hujan, Allahumma aghithna. Nah, tapi ketika hujannya itu telah selesai, Rasulullah berdoa, mutirna bifadlillahi warahmatih. Saya ingin bertanya Ustaz, perbedaan antara kata gois dengan kata mator itu apa Ustaz? Apa tadi? Yang pertama? Allahumma aghithna. Aghisna. Oh ya. Ya. Gini. Di dalam Al-Quran hujan itu diistilahkan oleh Allah matorun amtorun ghaisun. Kalau ghais itu pasti maslahat dan pasti baik. Makanya istilahnya hujan rahmat. Hujan hujan ini ma'unah, pertolongan. Dan patut ketika belum hujan, kita minta pertolongan. Makanya kalau antum baca di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, Al-Ghais itu dipakai untuk mengungkapkan hujan yang sifatnya pertolongan. Tapi kalau sudah hujan itu diungkapkan dengan mator mufrad, itu bisa maknanya azab dan rahmat. Tapi kebanyakan adalah azab. Wasa'a motorun munzarin. Tapi kalau amtor itu bisa baik, bisa buruk. Itu ya. Paham tuh? Dengan demikian, Masya Allah, kemarin saya menyampaikan materi tentang masalah hujan. Manfaat dan juga ini. Ternyata subhanallah. Orang yang menolak hujan, orang yang tidak suka hujan, itu hanya orang yang lemah iman. Orang yang kuat imannya kalau ada hujan nggak pakai payung. Karena وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Uang berkah kok ditolak? Lah kalau antum sekarang takut ke hujan, ya diem. Kalau antum jalan, jangan pakai payung. Karena ungkapan implisit antum nggak suka berkah. Satu. Terus kedua, hujan ini ngotorin pakaian antum enggak? Enggak. Masya Allah, tidak ada air paling bersih kecuali hujan. Bening. Enggak ada satupun noda. Makanya kalau menimpa rambut sama kulit antum jadi glowing. Ngalahin skincare. Bisa digunakan untuk terapi. Makanya Pak, kalau musim kemarau antum siram berkali-kali dengan air sumur, itu rumput-rumput sekitar rumah antum nggak tumbuh-tumbuh, dihujanin oleh Allah 2-3 kali langsung, Masya Allah. Kenapa? Karena nutrisi untuk tanamannya, untuk tanaman kandungan hujan itu tinggi. Itu. Udah, antum ikut mazhab saya nggak? Kalau ada hujan, jangan pakai payung. Dan antum terima. Jangan sekali, ya hujan, kenapa? Kok jadinya, ya hujan, kenapa emang? Kayak ada kekecewaan karena datangnya hujan. Walhamdulillah, mutirna birahmatillah gitu. Terus terima dengan sukacita, jalan, nikmati hujan tersebut. Subhanallah, sehat walafiat. Pak, tapi kan sakit, yang salah badan antum bukan hujannya.
badan antum mulai nggak bener. Buktinya anak-anak kecil itu hujan-hujan nggak apa-apa. Nah, kan gitu. Berarti badannya, bukan hujannya. Ustaz Fauzi? Ya, mulai sekarang. Kalau ada hujan, jalan nggak usah pakai payung. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Terus basah Pak, ya Allah Pak, badan kita ini suhunya berapa rata-rata? Ayo, suhunya badan kita berapa? Yang guru biologi, berapa Ustadz Iin? Loh, 36 itu Pak, suhu yang paling bagus untuk mengeringkan Pak ini barang-barang basah. Dikekering, ya Allah Mas, antum ragu dengan energi yang diberikan Allah. 36 derajat Celcius. Antum mau tinggi lagi, ngendok emang. Lalu ayam 40. Karena mau untuk ngangetin telur. Antum cukup 36, ini akan mengeringkan baju antum dalam waktu cukup 15 menit sampai 20 menit. Kalau antum nggak percaya, praktekkan. Diem 15 menit, kering. Bandingkan antum kena hujan, terus antum letakkan dengan antum pakai, cepetan mana kering? Dipakai. Itu. Masuk angin, keroan. Repot banget antum. Aduh ya Allah. Pokoknya ana setelah merenungkan berkali-kali firman Allah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Gak pernah saya payungan. Kalau besar, berat, repot, ya diem. Tunggu. Sampai antum cocok untuk jalan. Udah, jalan. Udah, Masya Allah. Apalagi antum, Pak, suhu 36, sambil pulang naik motor, top. Cepat, kering. Masya Allah. Angin liar itu. Nah, gitu loh Pak. Oke? Setuju nggak nih penjelasan gue ini? Gitu. Gue nanti presentasiin deh faedah hujan insya Allah. Ayat-ayat tentang hujan dan subhanallah Pak. Cara untuk menanggulangi banjir, Rasulullah SAW terangkan secara lengkap di dalam doanya ketika setelah banjir bandang, Badui minta supaya Rasulullah minta, ya Rasulullah mintalah kepada Allah hujannya sedang-sedang aja. Itu kalau yang minta selain Badui, mungkin diusir sama Rasulullah. Ya, masa minta hujan sedang-sedang? Allahumma hawalaina wa la'alaina. Allahumma 'alal akami wad-dhirab wal awdiyah wa manabitis syajar. Ternyata selagi 4 tempat ini terjaga dengan baik, insya Allah nggak mungkin banjir. Apa? Gunung, bukit, anai. Kemudian yang kedua, resapan termasuk bendungan. Audiyah wa manabitis syajar. Tempat tumbuhnya pohon-pohon. Selagi hutan terpelihara, pohon tertanam dengan baik, resapan ada, bukit, gunung, ngarai maaf ya, ngarai ya, itu masih utuh, nggak mungkin banjir. Rasulullah yang ngasih resep penanggulangan banjir dengan cara menjaga 4 tempat tersebut. Gunung, bukit, ngarai. 1 itu ya. 2, apa? Al-Audiyah. Ya lembah. Resapan kalau di Indonesia. Termasuk bikin bendungan. Supaya air masuk ke situ. Wal-Audiyah wa manabitis syajar. Tuh. Tapi masalahnya 4-4-nya ini dirusak. Bahkan banyak gunung hilang tinggal namanya tok. Seperti Gunung Putri. Gunung Sahari. Terus apa lagi? Gunung? Hah? Gunung? Iya, hilang. Wallahu a'lam bishawab. Pak, antum mau tanya? Udah ya? Ya, silakan.
Antum di sini. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada relevansi dari sudut pandang psikologi beramal yang sedikit namun rutin dapat membentuk karakter seseorang dalam jangka panjang. Bagaimana konsep ini sejalan dengan hadis Nabi tentang amal yang rutin meski sedikit dan implikasinya terhadap kehidupan sosial umat secara kolektif atau berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan Ustaz? Barakallahu fiik. Ya memang gini Pak, ternyata apapun itu diperkuat dengan yang kecil-kecil. Makanya orang itu kalau belum bisa mengukir kesuksesan yang kecil-kecil, jangan berharap sukses yang besar-besar. Ya ternyata itu. Semua itu dibentuk dari kecil. Nah, Ana sekalian tadi nanti, ini Ana bebankan pada guru TK SD. Jadi saya mungkin dianggap orang gendeng sekarang karena bikin aviari. Nanti saya akan bikin pembelajaran perubahan iklim ini harus kita sadarkan kepada anak-anak kita. Secara undang-undang semua punya hak untuk merawat alam. Makanya nanti ada 3 spot. Yang pertama anak-anak kita bawa ke 77, nanti kita setelkan tentang masalah perubahan iklim termasuk pencairan kutub, terus kemudian banyak hayati yang punah dan yang lainnya. Nah, baru setelah itu melihat tanaman langka Nusantara. Terus kemudian burung-burung. Nah, spot yang kedua pembakaran sampah yang zero polusi. Spot yang ketiga nanti kita ke tempat Cafe Saira, di situ fun cookingnya, makan sambil ngasih makan ikan. 1 bungkus anak-anak kita wajibkan beli makanan ikan 2.000. Nah, otak bisnis be, itu beda mental bisnis itu. Tapi anak bukan untuk diri kita. Insyaallah nanti. Dan ini semua kita serahkan ke gurunya. Nanti bagaimana mencari bahan-bahan pembelajaran dari YouTube itu tentang masalah perubahan iklim, pemanasan global. Nah nanti semua kita fasilitasi dengan mobil golf. Oh keren, bukan odong-odong. Ya BS mau ini, BS geng sih deh. Mobil, pokoknya mobil golf. Bekas. Nah gini gitu. Ini urusannya Pak Indra. Makanya antum mana wajibkan untuk mendapatkan dari Juli nanti 4 mobil golf bekas. Karena minimal nanti yang dibawa ke sana 1 kelas 30. Nah. Jadi dari 77 ke spot center ada pembakaran ngomposnya. Kemudian yang ini insya Allah anak pulang, makan di sana, udah. Fun cookingnya sudah nggak lagi di EBS Maret, udah. Lewat udah. Sekarang di Saira, antum kalau lihat ke sana nggak balik. Oh, iya, saya perbaiki, Masya Allah. Antum kalau nengok nggak balik. Itu saking bagusnya. Itu. Itu. Nah, apalagi nanti anak siapin pancing. Ya, nggak balik antum. Insya Allah. Nah, tempat mancingnya itu Pak, duduknya itu kayak Sunan Kalijogo bertapa. Udah bawa pancing. Masya Allah, udah keren udah pokoknya. Iya, insya Allah. Jadi sudah kita buka dan sudah ini. Nah, kemarin kan ada kuesioner ya yang disebarkan untuk penelitian. Nah, itu yang ngisi nanti dapat voucher percobaan makan di Saira, ini Oma Saira, itu makan di sana bayar sendiri. Iya, gratis terus enak. Gitu, Ustaz. Oke. Baik. Insyaallah. Tadi yang tanya antum ya? Apa itu tadi? Iya gini, intinya gini loh Pak. Orang itu akan semangat ketika sedikit. Makanya antum lihat, ayat-ayat yang diawali dengan surat-surat pendek,
ayat-ayat pendek untuk dianjurkan dihafal karena membuat semangat. Sedikit continue daripada banyak nanti antum. Dan watak manusia khuliqal insanu dha'ifa. Cepat ngeluh, halu'a, cepat bosan, apalagi. Akhirnya apa? Kalau dibikin beban itu berat, bosan. Dikit. Yang tadi saya katakan, orang tidak akan mampu mengukir kesuksesan besar kalau belum berhasil mengukir kesuksesan kecil-kecil itu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.